Debat terbuka ketiga Pilkada Tabanan 2024, yang digelar di Denpasar, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024 menjadi ajang pertarungan ide bagi dua paslon untuk menunjukkan visi mereka dalam menjaga kebebasan warga negara dan keharmonisan sosial. Tema yang diusung membahas isu strategis, mulai dari pemberdayaan perempuan hingga perlindungan hukum bagi masyarakat miskin. Soal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Paslon 2, Komang Gede Sanjaya dan Made Dirga, tampil percaya diri dengan program Semara Ratih, yang menawarkan konseling calon pengantin untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, mereka memperkenalkan aplikasi pengaduan berbasis teknologi, penyuluhan ke desa-desa, serta pendampingan hukum hingga pengadilan. Jadi tindakan yang kita lakukan di Kabupaten Tabanan terhadap perempuan dan kekerasan anak, kami sudah banyak melakukan tindakan-tindakan, salah satu sosialisasi ke sekolah-sekolah dan memberikan juga penyuluhan-penyuluhan ke desa, dan kami juga membuat aplikasi di pemerintah Kabupaten Tabanan, dan juga ketika terjadi masalah langsung kami turun, dan kami juga memiliki sebuah program pendampingan hukum khusus terhadap pelecehan-pelecehan yang terjadi. Sudah ada beberapa hal yang sudah kami lakukan di Kabupaten Tabanan, dan kami juga menyiapkan konseling, dan salah satu program unggulan kami yaitu Semara Ratih. Program Semara Ratih ini adalah sebuah program bukan saja bagaimana calon pengantin itu nanti mengarungi bahtera kehidupan perkawinan, tetapi diberikan konseling pendidikan, hakikatnya bagaimana nanti kita mencegah kekerasan seksual dan lain-lainnya, sehingga ada perlindungan. Terbukti salah satu program ini kami lakukan di Kabupaten Tabanan sangat mengurangi kasus-kasus yang terjadi, baik terhadap anak maupun terhadap anak-anak muda yang melakukan sebuah perkawinan di Kabupaten Tabanan. Dan berikutnya, kami juga sudah melaksanakan beberapa program penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat yang terdampak kekerasan. Salah satunya adalah bagaimana mengupaya dan memberikan bantuan hukum bukan saja ke kepolisian, tapi sampai ke tingkat pengadilan kami lindungi, kami berikan konseling, dan kami jaga privasinya, sehingga tidak menjadi beban mental secara batin dan lahiriah di masyarakat Tabanan ini. Terima kasih. Paslon 1, Komang Mulyadi dan Komang Ardika, menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas. Mereka mengusulkan penempatan satu dokter di setiap desa untuk memberikan edukasi terkait kekerasan serta menggandeng LSM dalam pendampingan korban. Menurut mereka, pembangunan desa adalah kunci pembangunan kabupaten. Tentunya langkah yang harus diambil adalah melakukan pendampingan secara serius dan memberikan konseling, tentunya jaminan kepada para pelapor dan juga kepada para korban, itu yang pertama. Sehingga kalau kita implementasikan dari program kami, MS Glowing, kami memiliki 21 program, hal yang paling penting sudah dilakukan dalam proses yang terjadi di masyarakat kita adalah bagaimana kita mengantisipasi terjadi kekerasan terhadap anak dan juga perlindungan terhadap perempuan. Sehingga ada 21 program, salah satunya adalah bagaimana kita menurunkan satu desa, satu dokter, sehingga memberikan sebuah pemahaman terkait dengan edukasi. Edukasi dilakukan harus mulai dari desa. Kenapa dari desa? Karena Kabupaten Tabanan habis dibagi oleh desa. Ketika pembangunan di desa sudah mampu berhasil dengan baik, maka secara otomatis pembangunan di Kabupaten Tabanan akan berjalan dengan baik pula. Yang kedua, program kami adalah bagaimana satu desa 1 miliar di luar ADD. Hal ini bisa memberikan ruang kepada generasi muda, bagaimana memberikan sebuah edukasi kepada sesama, kemudian kepada ruang juga bagaimana guru-guru bisa memberikan edukasi di bidang seksual. Guru-guru bisa memberikan edukasi di bidang perempuan. Dan yang paling prinsip adalah bagaimana menanamkan, kemudian memberikan, kemudian mengimplementasikan dan menginformasikan tentang tataran hukum yang harus diperoleh oleh masyarakat secara terbuka. Pasal sangat sulit dipahami, tetapi harus diberikan informasi yang optimal kepada masyarakat. Sehingga nanti ketika kami diberikan kesempatan,
maka kami akan memberikan pendampingan dan bekerja sama dengan para LSM yang tentunya bergelut di bidang perempuan dan perlindungan anak. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sementara, terkait kritik dan kebebasan, Paslon 1 menawarkan forum terbuka bertajuk Tabanan Bebas Bicara, yang mendorong masyarakat untuk berpendapat secara sopan dan bertanggung jawab. Pihaknya mengaku akan membuka informasi seluas-luasnya sambil tetap menjaga etika. Sedangkan, Paslon 2 menyatakan akan memanfaatkan teknologi dengan membuka website resmi untuk menerima kritik. Namun, Sanjaya juga menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan aspirasi. Ia menyebut, kritik yang baik adalah kritik yang bertanggung jawab. Debat yang berlangsung hangat ini memberikan gambaran bagaimana masing-masing paslon menawarkan solusi atas isu-isu strategis. Dengan beragam gagasan yang disampaikan, masyarakat Tabanan kini memiliki lebih banyak informasi untuk menentukan pilihannya di pilkada mendatang. Puspawati melaporkan.